pembelajaran ini, tema kita pada hari ini yaitu konflik dan integrasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin tanya kepada anak-anak dan Bapak semua, apa itu konflik? Perpecahan. Perpecahan. Ya. Yang lain, apa itu konflik? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Ya. Apa itu integrasi? Penyatuan. Penyatuan. Boleh. Dia, apa itu integrasi? Penyatuan. Sama. Tebal, apa itu integrasi? Penyatuan. Oke. Konflik adalah permasalahan yang bisa menimbulkan perpecahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, daripada individu, antar kelompok, dan juga yang lain. Integrasi yaitu perpaduan antara masyarakat, contohnya seperti integrasi beragama, saling menghargai agama dan juga sesama manusia juga. Nah, tujuan kita pada tema kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak Bapak diharapkan mampu memahami konflik dan integrasi serta hubungan antara keduanya dan mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan konflik serta mengembangkan kesadaran akan pentingnya integrasi dalam menyelesaikan konflik. Oke, masuk pada materi pembelajaran. Nah, seperti yang telah Bapak tampilkan di PPT di depan, konflik dan integrasi itu adalah konsep penting dalam masyarakat. Keduanya mempengaruhi hubungan sesama masyarakat dan juga perkembangan sosial di Indonesia. Nah, di sini ada jenis-jenis konflik. Apa itu jenis-jenis konflik? Coba sebutkan contoh jenis konflik yang individu. Misalnya seperti misal BM berkelahi karena kesalahpahaman. Tuh. Ya. Kalau yang kelompok apa pusat? Kalau kelompok itu kayak RT1 dengan RT2 kalah pertandingan terus dia bercekcok tawuran. Seperti itu. Jadi itu pengalaman di daerah Nisa? Oh, tidak. Tidak. Ada pendapat lain mengenai jenis-jenis konflik berdasarkan individu? Kalau kelompok ada pendapat lain? Silakan kita. Seperti kayak pendiskriminasian masyarakat Jawa dengan masyarakat mayoritas Pak. Pendidikan sekarang masyarakat Jawa itu kan minoritas Pak, kan banyak ditekan oleh masyarakat mayoritas dari berbagai pihak di bidang pendidikan, masyarakat. Oh, berarti itu juga termasuk ke dalam rasis. Iya Pak. Oke. Nah, di sini jenis-jenis konflik itu ada menurut pihak dan ada menurut isu. Nah, menurut pihak itu ada individu, ada kelompok, dan juga antar kelompok. Nah, menurut isu itu ada politik, ada ekonomi, ada budaya, dan juga agama. Nah, menurut politik ini sama-sama kita ketahui bahwasanya politik di Indonesia sangat hangat pada saat ini dan juga banyak menimbulkan konflik. Dan menurut ekonomi itu ada seperti ekonomi kita sekarang bisa dikatakan sangat sulit dan juga itu juga menimbulkan konflik yang antara individu juga bisa, dan kelompok juga bisa. Dan budaya, di mana budaya kita sangat banyak kan. Ada dampak budaya sekarang itu ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dan dampak negatifnya budaya yang banyak itu membuat kita terkonflik lah istilahnya. Dan juga agama. Dan agama ini seperti yang telah kita ketahui bahwasanya agama Indonesia itu ada banyak. Siapa yang mengetahui berapa agama di Indonesia? Nah, dengan ada agama itu ada faktor positifnya dan juga ada negatifnya. Dan negatifnya itu ada perpecahan antar agama, misalnya
dampak konflik. Di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Pasti ada Bapak belum tahu konflik itu ada dampak positifnya. Belum. Oke. Konflik itu juga berdampak positif, di mana inovasi sosial, perubahan sosial, dan konsolidasi kelompok. Dan ada juga dampak negatifnya, kekerasan fisik, kerugian ekonomi, dan perbedaan sosial. Nah, di sini juga Bapak paparkan juga studi kasusnya di konflik yang jadi di daerah Poso, di mana ada itu konflik sosial di Indonesia salah satunya. Nah, ini ada faktor-faktor penyebab konflik. Siapa yang mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab konflik? Perbedaan kepentingan, Perbedaan kepentingan, malah Perbedaan pola pikir. kita. Provokasi. Oke, sekarang kita lihat apa yang faktor-faktor penyebab konflik. Ketidakadilan. Ketidakadilan. Oke. Seperti yang ada Bapak sebutkan semua, itu merupakan semua faktor penyebab konflik. Yang pertama itu kita bahas dulu, yaitu ada perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini menyebabkan terjadinya konflik. Bisa jadi konflik antar individu, konflik antar kelompok, dan juga antar yang lain. Nah, perbedaan kepentingan ini beberapa yaitu nilai dan tujuan yang bertolak belakang antar kelompok. Dan juga ada provokasi. Provokasi antar individu maupun antar kelompok juga membuat terjadinya konflik. Ayo sebutkan apa contoh provokasi. Bukan begitu. contohnya Bapak memprovokasi saya musuhan dengan kita. Adu domba. Adu domba. Oke. Dalam bahasa simpel itu adu domba. Ya, Ya. Ketidakadilan. Coba dia mana nih? Sebutkan contoh ketidakadilan. Nah, lemah hukum. Apa itu lemah hukum, Pak? Penegakan hukum yang tidak tegak oleh pihak negara sendiri. Oke, lemah hukum itu seperti contohnya hukum di Indonesia. Kita tahu hukum di Indonesia itu kunci di atas, kunci di bawah, tumpul di atas. Seperti yang dalam banyak kasus yang terjadi di negara kita saat ini. Nah, ini ada kita bahas lagi integrasi sosial. Sebelumnya, apa itu integrasi? Penyatuan. Proses menyatukan asimilasi, akulturasi. Penyatuan beragama. Perbaikan. Oke, coba sebutkan contoh-contoh integrasi. Contohnya mengintegrasikan nilai-nilai agama. Oke. Nah, definisi integrasi sendiri adalah proses antar kelompok dalam harmoni sosial. Artinya itu dalam hal kebaikan. Dan bentuk integrasi ada asimilasi, akulturasi, dan pluralisme. Apa itu asimilasi, Fauzia? Menyatukan beberapa, menyatukan nilai yang lama dengan nilai yang baru. Oke. Bisa, apa itu akulturasi? Proses perubahan budaya yang terjadi ketika dua atau lebih kelompok budaya yang berbeda saling berinteraksi. Oke. Pluralisme apa, Pak? Pluralisme itu kayak mengakui keberagaman gitu, Pak. Jadi di dalam perbedaan masyarakat seperti mengakui budaya, agama, suku dan lain sebagainya. Oke. Dari penjelasan yang telah anak-anak Bapak sebutkan tadi, itu merupakan pengertian dari asimilasi, akulturasi, dan pluralisme. Dan intinya integrasi sosial itu adalah proses yang baik yang menyatukan menyatukan sebuah bangsa. Contohnya penyatuan empat agama.
ini proses integrasi lagi. Ada 3 proses itu, 4 proses. Pertama ada kontak. Awal integrasi antar individu atau kelompok itu terjadi karena kontak. Dan juga ada kerjasama. Proses integrasi itu berawal dari membangun kerjasama tim dan hubungan saling menguntungkan. Contoh kerjasama ini seperti di kabinet sekarang ada beberapa suku, beberapa agama itu juga membangun integrasi untuk Indonesia. Dan juga ada akomodasi, toleransi dan penyelesaian nilai serta kebiasaan. Dan asimilasi yaitu integrasi dan sosial menjadi kesatuan harmonis. Nah, faktor pendorong utama terjadinya proses integrasi ini adalah komunikasi dan identitas nasional bersama. Baik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, agak baiknya untuk lebih mempertajam pemahaman anak-anak Bapak, kita tonton video yang telah Bapak sediakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Konflik dalam kehidupan sosial. Menurut Robert M. S. Lowell, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang lengkap, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menumbuhkan persaingan. Konflik antar suku, bahkan antar bangsa, atau antar negara. Faktor adanya penyebab konflik sosial. Konflik. Kedua, memaksakan kehendak, yaitu memandang bahwa pendapat tepat benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir. Hasil saling mengisi kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Nah, mari kita perhatikan faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya. Oke. Setelah menonton video yang telah Bapak tadi ini, mudah-mudahan anak Bapak bisa lebih memahami apa itu konflik dan apa itu integrasi. Nah, setelah menonton video tadi, Bapak ada KPD yang sedang dikerjakan, di mana dibagi ke masing-masing kelompok. Jadi Bapak pilih 2 kelompok saja, kelompok 1 itu ada 3 orang, dan kelompok 2 ada 4 orang. Kan? Silakan dikerjakan bersama ya. Waktunya berapa? Iya. Menit. Waktunya 5 menit. Kita akan bacakan secara berjamaah. Kita pertama KKB di Papua.
apa yang selesai dipresentasikan ke depan ya. Sudah Iya. Pak. Siap. Sudah Pak. Sudah siap. Sudah Pak. Apa? Pak, ini Gerakan internasional. Berapa soal Pak? Itu ada 2 studi kasus yang Pak paparkan di dalam KPD tersebut. Silakan isi keduanya. Gerakan organisasi internasional. Belakangnya Hah? Berapa tuh? Organisasi internasional dalam menguruskan konflik. Apa itu maksudnya integrasi penyatuan? Jadi batas wilayah. Wilayah ya. Apa strategi untuk mencegah konflik di masa depan? Nggak ada yang siap? Belum. Pak, udah. Silakan kelompok 1, siapa yang mau presentasikan ke depan? Kelompok satu kan nih Pak? Iya. Bis. Oke, saya akan memberikan presentasi dan solusi kami. Yang pertama yaitu satu, apa yang utama pemerintah Kabupaten Papua yaitu rasa ingin mereka untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Yang kedua, bagaimana dapat membentuk KKB, yaitu meningkatkan kenyamanan dengan bernyawa. Yang ketiga, bagaimana cara pemerintah Indonesia dalam membentuk KKB Papua. Dan keempat, bagaimana cara organisasikan mereka dalam membantu menyelesaikan konflik KKB Papua, yaitu mengirim pasukan perdamaian di batas wilayah Papua. Yang kelima, apa saja yang dapat diambil untuk mencegah konflik KKB di Papua? Yang pertama, menjaga keseluruhan, keadilan, dan kesejahteraan, serta menjamin kesetaraan atau keadilan di Papua. Oh baik, berikan tepuk tangan kepada yang kedua. Sekarang kepada kelompok 2, siapa yang mau berpresentasikan? baik, di sini kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman agama Indonesia. Pertama, apa yang masuk dalam integrasi beragama Indonesia adalah saling menyatukan perspektif agama di seluruh Indonesia menjadi satu dalam hal kemanusiaan. Selanjutnya, apa tujuan utama integrasi beragama Indonesia tentunya adalah untuk meningkatkan sikap toleransi yang ada di Indonesia. Sehingga bagaimana integrasi beragama di Indonesia dapat meningkatkan kerukunan antar agama. Dengan integrasi agama di Indonesia, antar umat beragama dapat saling menghormati dan saling bekerjasama tanpa ada membeda-bedakan satu sama lain. Selanjutnya yaitu apa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi beragama di Indonesia adalah orang-orang yang tidak atau intoleransi dan radikal serta menganggap kaumnya atau agamanya itu adalah yang benar sendiri. Terus selanjutnya bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu dengan cara menanamkan sikap toleransi terhadap diri kita, di keluarga, di masyarakat, dan di negara. Terima kasih. Oh baik, dengan telah dilaksanakannya diskusi kelompok yang telah disepakati oleh beberapa teman tadi, mudah-mudahan itu menjadi
sebelum Bapak tutup, Bapak ada pertanyaan untuk kalian semua? Silakan nanti angkat tangan dan dijawab. Ini merupakan untuk tambahan nilai juga. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi ketika konflik tidak diatasi dengan baik? Pak ulangi, apa yang terjadi ketika konflik tidak diatasi dengan baik? Silakan dari kita. Akan menyebabkan permasalahan yang lebih serius dan lebih meluas, Pak. Oke, tepuk tangan kepada diri kita. Pertanyaan kedua. Bagaimana kita dapat menghargai dan menghormati perbedaan dalam masyarakat? Silakan Pak Yusuf. Saling menghormati satu sama lain dan tidak menganggap bahwa hanya kita yang benar. Tepuk tangan kepada Pak Yusuf. Dan satu pertanyaan terakhir. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah konflik? Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah konflik? Bisa Pak menjawab. Siapa yang mau jawab? Silakan bisa. Coba ya Pak. Oke. Selalu berkomunikasi, tidak membeda-bedakan suku, ras, bahasa, warna kulit, dan bersikap adil terhadap sesama manusia. Oke, tepuk tangan Pak Nisa. Baik. Dengan Bapak berikan kuis untuk anak-anak semua. Tujuan yang diberikan kuis itu supaya anak-anak Bapak bisa lebih paham dan lebih mengingat kembali materi yang telah Bapak ajarkan pada siang hari ini. Oke, itu semua pembahasan kita tentang konflik dan integrasi. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak sudah dengan alhamdulillah.